Pemirsa, dalam konferensi pers yang digelar kuasa hukum Basuki Cahayapurnama Hamfrey Jumat membantah akan melaporkan Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pelaporan hanya pada saksi pelapor yang bersaksi tidak benar di bawah sumpah. Memang ada beritanya, ya, di liputan tertentu, ya, bahwa memang Pak Ma'ruf ini ada bilang saya mendapat telepon dari SBY untuk menerima kedatangan paslon nomor 1 begitu, ya. Nah, jadi itu memang ada beritanya. Oleh karena itulah saya tanya kemudian pada saksi, apakah benar hari Kamis, ya, jam 10.16 pagi itu ada telepon dari Pak SBY kepada saksi. Intinya dalam telepon tersebut dua hal sebenarnya. Satu, tolong diatur untuk Agus, ya, bersama pasangannya Silvia Murni itu bisa, ya, datang diterima di kantor PBNU oleh pengurus PBNU dan tentunya minta didampingi juga oleh Pak Ma'ruf. Yang kedua adalah juga tolong buatkan fatwa, ya, MUI untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok gitu. Dua itu. Nah, beliau langsung jawab tidak, katanya. Nah, saya kan ingatkan lagi untuk pertanyaan tersebut begitu. Ya, tidak, ya. 3 kali saya ingatkan karena apa? Saya bilang saksi semua orang itu di hadapan hukum sama, equality before the law, ya. Jadi keterangan seseorang depan persidangan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tidak, karena ada konsekuensi hukumnya. Kalau memberikan keterangan tidak benar, ya ada sanksinya untuk itu. Sekali lagi saya tanya, tidak, katanya. Hanya jawabnya tidak aja gitu, nggak panjang lebar, ya. Akhirnya saya minta kepada majelis hakim tolong diingatkan ini kepada saksi, ya, bahwa memberikan keterangan yang benar di persidangan itu sangat penting, ya. Nah, hakim tanya, saudara saksi, saya ingatkan, ya, bahwa keterangan di pengadilan ini itu di bawah sumpah. Jadi keterangannya kalau ternyata tidak benar tentu ada konsekuensi hukumnya. Ya, kembali lagi dijawab dan semua saksi juga diperlakukan sama untuk itu, ya. Ya, jadi dibilang oleh saksi Pak Ma'ruf, ya tidak, dia bilang begitu. Ya sudah. Akhirnya saya bilang majelis hakim, ya tentu kami akan menindaklanjuti lebih lanjut keterangan ini untuk membuktikan apa yang kami nyatakan tadi. Sudah selesai, udah nggak ada masalah untuk itu sebenarnya, betul kan? Nah, jadi sebenarnya sih, ya, masalah ini sebenarnya di ruangan sidang sih sudah clear, di ruangan sidang, karena kita melakukan tugas kita ini secara profesional dan juga tentu mematuhi kode etik yang ada. Jadi kita nggak merasa ada masalah, ya. Ya, di dalam sidang kita nggak merasa ada masalah. Nah, kemudian kalau di luar sidang kemudian ada berita macam-macam itu, ya itu kan di luar kemampuan kita. Tapi kalau di dalam sidang rasanya nggak ada masalah, ya. Sebenarnya juga kalau memang Pak Ma'ruf Amin waktu saat itu bilang saya udah nggak bisa lagi melanjutkan sidang, ya, karena usia saya minta ditunda saja, ya kemudian ya akan ditunda. Mungkin pada saat sidang berikutnya nggak ada masalah, ya. Kita pasti kita nggak memaksakan juga begitu. Nah, jadi sekarang masalahnya di mana? Sekarang masalahnya di mana, betul kan? Nah, karena memang ya setiap saksi seperti itu, maupun dia presiden juga ya akan seperti itu. Tugas dari jaksa adalah membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut adalah sudah benar, ya, sesuai dengan dakwaannya. Tugas daripada penasihat hukum, ya kebalikannya, untuk membuktikan bahwa keterangan saksi itu misalnya tidak kredibel, keterangan saksi itu tidak benar, keterangan saksi itu ternyata tidak jujur, antara lain begitu, ya. Nah, jadi tapi majelis hakim kan sudah sangat clear, beberapa kali kan sudah bilang kita di sini mencari kebenaran material loh, ya. Jadi bukan membuat orang yang tidak bersalah menjadi dihukum, atau kebalikannya, bilang begitu, ya. Yang bersalah kemudian dibebaskan begitu, ya. Jadi kita mencari kebenaran material. Nah,
Fungsi dari tentu ya sama sepertinya jaksa maupun penasihat hukum yang mencari kebenaran material. Jadi waktu kita tanya sama Pak Ma'ruf ya kita mencari kebenaran material sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada suatu hal yang aneh ya dari hal tersebut begitu. Selain penyadapan, kuasa hukum Ahok juga menuding kesaksian Kiai Haji Ma'ruf Amin bernuansa politis untuk mencegah kliennya di Pilkada DKI Jakarta. Dan berikut kami hadirkan kutipan tanya jawab antara kuasa hukum Ahok dan saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada hari Kamisnya, pada hari pertemuan dengan paslon nomor 1 itu hari Jumat, tentunya sebelum sholat Jumat, itu ada telepon dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono jam 10:16 yang menyatakan adalah pertama, mohon diatur supaya Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana bisa diterima di kantor PBNU. Yang kedua, Pak Susilo Bambang Yudhoyono minta supaya segera dikeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya mau tanya lagi, ya? Tidak ada. Tidak. Sekali lagi, saudara saksi, tidak. Ada atau tidak? Tidak ada. Karena kami akan menyampaikan nanti apa yang menjadi dasar apa yang ditanyakan ini. Sekali lagi kami tanyakan, ada atau tidak? Tidak ada. Jadi hakim sudah ditanya berulang kali, ternyata tidak ada. Untuk itu kami akan memberikan dukungannya. Ya, Majelis Hakim, andai kata kami sudah memberikan buktinya dan ternyata keterangannya ini masih tetap sama, maka kami ingin menyatakan saudara saksi ini telah memberikan keterangan palsu dan minta diproses sebagaimana mestinya. Untuk itu saya ingin dalami nanti apakah Pak Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam mengeluarkan sikap keagamaan itu ada satu sikap batin ketulusan di dalam memberikan arah kepada umat muslim di dalam memilih seorang pemimpin, atau jangan-jangan bahwa apa yang diterbitkan oleh MUI ini dibalik due proses yang benar menurut saya adalah sebuah pesanan dari kekuatan politik tertentu. Itu yang saya kira penting. Tadi malam, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan dan Pangdam Jaya Maijen Teddy Laksamana mendatangi rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin di kawasan Koja, Jakarta Utara. Meski tidak mengikuti isi pertemuan, diduga kuat pertemuan ini terkait dengan kesaksian Kiai Haji Ma'ruf Amin di sidang Ahok. Rabu malam, kediaman Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin di wilayah Koja, Jakarta Utara disambangi sejumlah petinggi aparat penegak hukum. Sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat, Wakapolda dan Kabid Humas Metro Jaya tiba di lokasi, kemudian disusul oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Teddy Laksamana dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan 30 menit kemudian. Saat pertemuan berlangsung, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga datang ke rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun, kedatangan Luhut menimbulkan pertanyaan karena kunjungannya hanya sekitar 2 menit. Luhut menegaskan kunjungannya hanya silaturahmi. Kiai Ma'ruf Amin kan teman lama dari zaman Gus Dur. Ya saya datang silaturahmi kemari, itu aja. Ada pembahasan, Pak? Nggak ada, kan cuma 2 menit ketemunya. Ya, itu aja. Terima kasih. Pertemuan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan perwira Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya terbilang singkat, sekitar 21 menit. Ketua MUI menjelaskan bahwa kunjungan ini hanya sebagai laporan situasi ibu kota. Kiai Haji Ma'ruf Amin enggan menanggapi isu penyadapan percakapannya dengan SBY. Mengenai permohonan maaf Ahok yang hanya dilakukan secara tertulis, Kiai Haji Ma'ruf Amin hanya mengingatkan setiap permohonan maaf harus diterima. Saya perlu urusan PSB ini. Setelah Bapak permohonan maafnya gimana Pak? Permohonan maaf Ahok, Pak, terakhir video. Kalau orang minta maaf ya tentu ya harus dimaafkan.
Berbeda cerita, Kapolda Metro Jaya mengatakan pertemuannya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin hanya membicarakan terkait banyaknya investor yang ingin berinvestasi di Jakarta. Udah silaturahmi aja, tapi Pak Kiai nyampaikan. Ada pembahasan spesifik? Nggak ada, kami barusan tadi berbicara di investor. Sampaikan bahwa banyak investor yang masuk melakukan investasi secara dengan informasi, berarti tertarik sekali para investor untuk melakukan investasinya di Jakarta. Kunjungan para petinggi aparat penegak hukum ini terkesan tiba-tiba pasca Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melakukan konferensi pers terkait penyadapan pembicaraannya dengan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan memberitakan. Ya, biasa saya ketemu beliau. Ya, pemirsa, ratusan penumpang tujuan Yogyakarta terpaksa dialihkan melalui angkutan darat dari Bandara Juanda menuju Yogyakarta. Sementara untuk tujuan Jogja dialihkan ke Bandara Juanda, pihak pengelola Bandara Juanda membuka operasional Bandara Juanda 24 jam non-stop. Ratusan penumpang pesawat dari Denpasar dan sejumlah daerah lainnya yang akan menuju Yogyakarta dialihkan ke Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian dialihkan melalui jalur darat dengan menggunakan bis malam menuju Yogyakarta. Hingga dini hari tadi tercatat 2 dari 5 penerbangan mendarat di Bandara Juanda Sidoarjo. Pengalihan penerbangan tujuan Yogyakarta ke Bandara Juanda ini diperuntukkan khususnya untuk penerbangan dari wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang akan menuju Yogyakarta. Sementara untuk penerbangan dari Jakarta menuju Yogyakarta sebagian besar memutar kembali ke Jakarta. PT Angkasa Pura I Surabaya selaku pengelola Bandara Juanda membuka layanan operasional Bandara Juanda selama 24 jam non-stop. Yaitu dugaan penyadapan pembicaraan telepon Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. SBY pun langsung menggelar konferensi pers meminta klarifikasi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo jika penyadapan tersebut benar-benar terjadi. Salah saya apa? Misalkan mantan Presiden itu mendapatkan pengamanan oleh Pas Pampres. Siapapun mantan presiden itu, siapapun mantan wakil presiden itu, yang diamankan apanya? Orangnya, objeknya, kegiatannya, dan kemudian kerahasiaan pembicaraan. Jadi menurut saya, antara yakin dan tidak yakin apa iya, saya disadar. Nah, kalau betul-betul disadar, maka segala pembicaraan, kemudian kegiatan, mungkin strategi, mungkin rencana, apapun akan diketahui oleh mereka yang tidak punya hak sama sekali. Dan kalau itu menganggap dirinya lawan politik, sama dengan skandal Watergate tadi, mendapatkan keuntungan dan manfaat politik dengan cara menyadap, mengetahui, mendapatkan informasi tentang seluruh pembicaraan termasuk rencana dan strategi dari lawan politiknya. Saya sungguh ingin mendapatkan presiden itu karena dikatakan kami punya buktinya, kami punya rekamannya, dan kami punya presiden. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saudara-saudara yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain, saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Yang saya tahu di samping KPK menyadap yang urusannya tidak pidana korupsi, ada lembaga yang lain, yaitu Polri, BIN atau Badan Intelijen Negara, dan juga BAIS TNI. Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Tetapi paling tidak itulah institusi-institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap. Pemahaman saya sama seperti waktu saya memimpin dulu, penyadapan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh ilegal, dan harus berdasarkan aturan yang telah diatur oleh undang-undang. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan tidak, yang menyadap itu bukan Pak Ahok
Tapi lembaga yang lain tadi, menurut saya sama. Hukum mesti ditegakkan. Nah, kalau institusi negara, misalnya Polri ataupun BRIN, menurut saya negara ikut bertanggung jawab. Saya juga memohon Pak Jokowi, Presiden kita, untuk memberikan penjelasan. Dari mana transkrip atau sadapan itu? Siapa yang menyadap? Supaya jelas. Yang kita cari kebenaran. Ini negara-negara kita sendiri, bukan negara orang lain. Bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab.